ketua kelas, mohon untuk disiapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran dan kita berdoa terlebih dahulu. Kami mohon ketua kelas, siapa nak? Siap. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, saya cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kalau ada yang sakit hari ini, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Amin. Baik, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Abdil sakit. Ahmad Fauzul Azim hadir ya. Adia, Afifah Nur Hidayah, baik. Ahmad Alkan, Alfera Ramadhani, Atma Siladama, Afa Nadira, Chandra Eka Prasetya, Debbie Oktavia Mentari, Deril, Dela Gabriel, Ervanira, Esther, Faros Nova, Fitiah Naufal, Gilang Maulana, sakit. Hafina Miftahul, Ineva, Intan Nurul Komaria, Kaila, ada, ya. Lira, Malika, Maya Katrina, Melani, Muhammad Bima, Muhammad Farid, sakit Farid ya. Nadira, Nur Aila, Revaldiansyah, Reno Rivero, baik. Rian Firmansyah, Salsabila Aulia, Syifa Izza, Teguh Wahyudiansa, baik. Wigar, Zulfa, baik. Ada 3 teman kita hari ini yang sakit. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan ya. Baik. Yang sehat mudah-mudahan selalu sehat. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita masih diberi sehat sama Allah. Nah, tentu kita sudah melewati beberapa tema ya di dalam materi yang di awal kita kaji bersama terkait dengan masalah kelompok sosial. Berbagai macam sudah kalian presentasikan, sudah kita pahami bersama. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, Bapak ingin bertanya. Kemarin kita sempat menyinggung terkait dengan agama juga anak ya. Ada suku bangsa. Itu juga yang dimana bagian daripada kelompok sosial. Ada juga keluarga. Betul ya? Iya, betul. Nah, kira-kira dari adanya suku bangsa yang ada kita miliki ini di Indonesia itu sangat banyak sekali suku bangsa.
agama pun juga berbagai macam, beraneka macam. Nah, kira-kira dari dua contoh ini, suku, bangsa, dan agama, kira-kira bisa menimbulkan masalah sosial apa tidak? Bisa timbul masalah sosial apa tidak, nak? Bisa ya. Bisa memberikan contoh, nak? Kira-kira siapa di antara kalian bisa memberikan contoh? Silakan. Monggo. Silakan, nak. Enggak apa-apa, silakan sampaikan saja. Nah, silakan, Ineva. Ya. Saya itu adanya perang sampit itu, Pak. Ya, konflik yang terjadi sampit saat itu. Oke, betul. Kita beri aplaus dong untuk teman kita. Luar biasa. Mungkin ada bisa yang lain memberikan contoh? Silahkan. Apa yang ditimbulkan ketika ada perbedaan suku, agama, perbedaan pendapatan mungkin? Ada lagi di antara kalian yang bisa memberikan? Silakan. Siapa, nak? Ada lagi? Ya, silakan, Gaby. Aksi terorisme terjadi, Pak. Ya, aksi terorisme yang terjadi gimana, nak? Maksudnya? Contohnya ada pengeboman. Ya, aksi terorisme itu juga terjadinya pengeboman ya. Baik, luar biasa, betul sekali contohnya. Tepuk tangan dong. Nah, ketika ada sebuah perbedaan di dalam bermasyarakat, di situ juga bisa memunculkan, memantik yang namanya masalah sosial. Siapa di antara kalian yang tidak pernah punya masalah? Kok geleng-geleng gitu? Berarti semuanya punya masalah ya? Apalagi masalah pribadi gitu mungkin, nak ya? Nah, tentu di sekitar kita kalau kita lihat juga masalah itu sering kita lihat. Oleh karena itu coba, ayo kita lihat anak-anak sekalian tayangan video berikut ini. Ada 2 tayangan video, 3 ya mungkin ya, nak, akan saya tayangkan. Silahkan anak-anak simak, tonton bersama. Coba, bismillahirrahmanirrahim. Rekaman video yang memperlihatkan seorang bocah laki-laki penjual kue keliling menangis di makam ayahnya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak bocah bernama Prelian itu mengenakan kaos biru lengan pendek warna biru dan celana seragam SD warna merah. Bocah itu tampak bersandar di tanah sebuah kuburan sambil memegang batu nisan. Di sampingnya terdapat tas dan juga keranjang jualannya. Setelah selesai berkeluh kesah di makam sang ayah, anak itu berdiri membawa keranjang jualannya. Ia lalu berkeliling menjajakan dagangannya. Sesekali bocah itu berhenti untuk membetulkan sepatunya yang sudah rusak. Kemudian bocah laki-laki itu duduk di pinggir jalan untuk istirahat. Saat ditanya, bocah itu tampak menangis karena dagangannya belum laku. Dari keterangan pengunggah, Dalian rupanya ditinggal selamanya oleh sang ayah sekitar 2 tahun lalu karena sakit tumor ginjal. Ibunya juga meninggalkannya sejak lama dan tak kembali. Sedangkan sang kakak putus sekolah sejak 3 tahun lalu dan pergi bekerja. Namun hingga kini belum diketahui pasti lokasi keberadaan bocah tersebut. Berikutnya, tayangan yang kedua. Seperti inilah kondisi Surya Utama yang merasa kesulitan beraktivitas karena penglihatannya mendadak terganggu. Remaja 19 tahun warga desa Pinang Giripan, Kecamatan Segadap, Asahan, Sumatera Utara ini sudah sebulan mengalami gejala kebutaan. Yang terlihat hanyalah sekilas cahaya, namun semua objek terlihat kabur. Surya tidak tahu pasti apa yang membuat penglihatannya terganggu. Sehari-hari ia mengaku sangat menggemari permainan game online sejenis Mobile Legends, PUBG, serta Free Fire. Jika sedang asik bermain, ia bisa menatap layar HP ataupun gawai lainnya hingga 5 jam sehari. Pertama, ia merasakan perih dan merah pada bola matanya. Lalu hari berikutnya kondisi matanya memburuk karena hanya mampu melihat dengan jarak kurang dari 5 meter. Kedua hari selanjutnya, ia sama sekali tak bisa melihat.
Sang orang tua menduga kondisi ini ada kaitannya dengan kegemarannya main game online berjam-jam. Katanya malam itu matanya merah, dan kebesokan matanya merahnya hilang, itu makin kabur perlahan kabur. Kami sering nggak nampak ini. Itu kawan-kawan jangan main itu lagi lah, kalau bisa dikurangi dan jangan main lagi. Itu nggak ada manfaatnya kayaknya. Baik, kita akseskan video yang ketiga. Akibat kecanduan bermain game online, Muhammad dialami pelaku di Yayasan Jambrus Muri Bekasi, Jawa Barat karena diduga suka bermain game hingga belasan jam. Meski dapat berbaur dengan pasien lainnya, Wawan nyaris tidak dapat diajak berkomunikasi. Matanya hanya fokus pada jari jemarinya yang terus bergerak seakan sedang bermain game di ponsel pintarnya. Baik. Sudah melihat semuanya ya? Tayangan tadi, ada berapa video yang kita tayangkan tadi? Kita lihat? Ada 3. Baik, terima kasih sudah melihat itu. Kira-kira apa yang kalian rasakan saat melihat fenomena seperti tadi, nak? Silakan, Ayla. Keprihatinan seperti apa, nak? Seperti dari anak yang mengalami gangguan jiwa gara-gara game online Betul. dan merusak diri sendiri serta orang sekitar. Ngeri enggak Anda yang kalian rasakan itu? Ngeri itu bola matanya sampai kayak tadi. Iya. Tepuk tangan dong, Bu Ayla. Muncul keprihatinan, nak ya. Muncul keprihatinan. Melihat bagaimana tadi ketika kecanduan dengan game online, bola matanya, apa kita mau seperti itu? Tidak. Tentu yang lainnya monggo silakan, nak. Apa yang kalian rasakan melihat fenomena seperti tadi? Silakan. Apa? Soalnya tadi yang anak kecil itu ditinggal keluarganya. Baik. Terus kayak harus bekerja buat dirinya sendiri biar bisa makan. Biar bisa sekolah. Timbul kasihan ketika tadi melihat video yang pertama, di mana ada seorang bocah kecil, dia berjuang sendiri, ya, karena ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya, kakaknya putus sekolah, dia harus kerja untuk apa? Untuk membiayai dirinya. Coba bayangkan bagaimana kalau itu terjadi pada kita. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada diri kita, kan gitu, nak ya. Nah, fenomena-fenomena seperti itu ada nggak kira-kira di sekitar kita? Ada. Kalau tadi yang terjadi itu di daerah mana? Di daerah Lampung itu. Dia berkeluh kesah kepada orang tuanya, padahal orang tuanya sudah meninggal. Dia datang ke orang tuanya untuk mengadu bagaimana keprihatinan dari seorang anak ini untuk. Nah, mengapa hal itu terjadi, nak, di masyarakat kita? Ya, silakan ya. Iya. Yang video pertama Video yang pertama? itu hal itu terjadi pertama karena permasalahan ekonomi. Karena permasalahan ekonomi. Terus kemudian? Video kedua gimana, nak? Itu menurut saya karena gaya hidup. Karena gaya hidup, betul. Kecanduan ya? Ya. Yang ketiga sama saja? Sama, hampir sama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Luar biasa. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, itulah bagian sebagian saja yang kita lihat bagaimana permasalahan-permasalahan itu terjadi dan ada di sekitar kita. Ya, ada di sekitar kita. Dan tentu hal itu kalau kita lihat bagaimana di sekitar kita
kita dapatkan bagaimana, tentu juga bermacam-macam permasalahan-permasalahan yang nanti akan kita lihat seperti itu. Itu hanya sebagian contoh kecil saja. Baik, untuk itu anak sekalian, silahkan nanti Bapak minta kalian untuk mengisi survei ya, survei terkait dengan apa yang kalian pernah lihat terkait dengan masalah sosial di sekitar kalian. Mungkin Anda juga pernah merasakan itu sendiri. Kita coba, mudah-mudahan nanti koneksi internetnya bagus di sini ya nak ya. Mudah-mudahan bagus. Ini survei singkat saja ya. Bapak ingin tahu saja nak. Bapak ingin tahu saja apa kira-kira fenomena masalah sosial apa yang sering kalian lihat di lingkungan sekitar kita. Apakah bullying? Nah ini ada nanti sebetulnya di sini. Nah tapi muter-muter masih, ya, muter-muter nggak apa-apa. Karena ada kendala teknis terkait dengan ini, survei secara manual saja, tanpa lewat IT ya nak ya. Nah coba saya ingin tahu apa yang sering kalian ya Allah, lama sekali. Sudah bisa? HP ini baiknya taruh di mana ya kira-kira hotspot yang bagus ini? Coba mulai dari Anda. Apa kira-kira yang sering kalian lihat permasalahan sosial di sekitar kalian? Satu saja sebutkan secara cepat. Yuk. Ya. Ya. Perselisihan ya, perselisihan kelompok. Ya. Siap. Buang sampah sembarangan. Debbie? Apa yang sering kamu lihat? Ayla dulu. Kemiskinan, Pak. Kemiskinan. Ini apa? Masalah sosial yang bisa saya temui di sekitar itu Yang keras suaranya. seperti kayak saya punya teman Hah? dulu punya teman, terus teman ini berpacaran, Pak. Oh gitu. Ya, oke. Itu mengganggu sosial sih, Pak, karena satu sama lain itu saling cemburuan. Baik, terima kasih. Mengganggu hubungan ya, hubungan pertemanan dan sebagainya. Silahkan, Gaby. Pergaulan bebas, Pak. Pergaulan bebas. Kenapa nak? Bullying. Bullying. Ya. Kemiskinan nak ya. Ya. Kalau Intan? Buang sampah di sembarang tempat, bukan pada tempatnya. Oke, terima kasih. Kalau untuk masalah sosial di lingkungan sekitar saya, biasanya kadang kayak tetangga satu sama tetangga yang lainnya itu saling bertengkar gitu, Pak. Iya. Kadang terjadi gitu, Pak. Misalkan ada seperti kata-kata yang tidak mengenakan gitu, sehingga menimbulkan seperti itu. Baik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih nak, luar biasa. Reno? Masalah ekonomi nak ya. Orang di desa yang terpaksa kayak tebang pohon liar itu dijual. Kenapa? Penebangan pohon secara liar kemudian dijual. Iya, karena masalah ekonomi sehingga dia menebang sembarangan nak ya, tanpa melaksanakan reboisasi gitu maksudnya. Baik, terima kasih. Kalau Anda Teguh? Pelanggaran lalu lintas banyak sekali sering terjadi. Apa misalkan? Kan banyak tuh. Tidak pakai. Ya, menerobos lampu merah. Kemudian
Apalagi tidak pakai helm. Banyak fenomena Anda lihat itu, nak ya. Iya. Tapi mudah-mudahan bukan pelakunya kan di antara kita kan gitu, nak ya. Amin. Silakan Atma. Banyak perokok, Pak. Perokok ya. Remaja yang merokok. Ya. Salsa? Kenakalan remaja. Pembulian dengan menyebutkan nama orang tua. Ya, bully dengan cara menyebut nama orang tua. Itulah yang banyak kalian temukan di sekitar kalian. Itu aja survei sebenarnya. Baik, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Bapak tadi ingin melihat. Ini silahkan kalian masuk ke website namanya mentimeter.com. Langsung masukkan kode itu di atas. Silahkan lakukan survei sederhana ini untuk melihat. Monggo, apa yang kalian sering dapati di lingkungan sekitar kalian, atau mungkin yang kalian alami sendiri. Lakukan survei ini. Silakan, sudah ada beberapa yang masuk ya. Monggo masukkan kode itu ya dengan join ya. Silakan. Kalau kita lihat dari survei ini, yang biasa kalian dapati, yang sering muncul di sini adalah bullying, kemiskinan. Baik, ya, yang ada sering kita temukan di sekitar kita. Ada bullying, ada kemiskinan yang pertama, peringkat pertama itu, nah. Baik, itulah hasil survei singkat kita terkait dengan. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, silahkan anak-anakku baca sekilas buku referensi kalian terkait dengan masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Supaya kalian lebih memahami, dan itulah contoh-contohnya. Oke, monggo silakan buka bukunya. Ya. Sudah memahami konsep masalah sosialnya, nak? Apa sih masalah sosial itu? Suatu masalah suatu masalah pada umumnya yang disebabkan akibat pengaruh Suatu masalah pada umumnya dapat disebut sebagai permasalahan sosial jika membawa pengaruh bagi banyak orang. Bagus. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kalian bentuk kelompok ya. Dengan kelompok kalian di pertemuan yang lalu, silahkan kalian dengan kelompoknya berkumpul. Tugasnya adalah mengidentifikasi permasalahan sosial di sekitar kalian ya. Diskusikan dengan grupnya nanti, dengan teman sekelompoknya itu, apa saja yang kalian temukan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan, silakan sampaikan. Saya menemukan contoh permasalahan saya di sekitar saya. Sampaikan ya. Silahkan kalian ke kelompok kalian masing-masing. Monggo. Sudah semua ya, diskusikan lah ya. Baik, selanjutnya silakan kalian presentasikan hasil identifikasi kalian terhadap studi kasus yang kalian amati, yang kalian temukan di sekitar kalian. Monggo, dimulai dari kelompok mana dulu? Silahkan, angkat tangan, kelompok mana dulu, nak? Yuk.
Halo. Ada mungkin observasinya berupa video? Monggo, nggak apa-apa, disampaikan saja. Silakan. Ayo, kelompoknya siapa? Silakan, kelompoknya Ineva. Silakan. Berdiri, nak. Berdiri. Iya. Silakan. Kita simak ya, nak ya. Sebentar, teman-teman masih belum siap. Sudah siap menyimak? Baik, silakan. Nggak apa, maju aja, enak. Silakan. Ya. Kita dengar bersama-sama ya, nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil obrolan kami tentang masalah sosial di lingkungan sekitar. Pertama, perkenalkan, nama saya Ineva Ragita Alziana Susanto, absen 19. Perkenalkan, nama saya Kailah Dewi, nomor absen 21. Perkenalkan, saya Zulfa Afiatul Hasanah, nomor absen 37. Baik, permasalahan sosial yang kami temukan di lingkungan sekitar yaitu contohnya seperti di kelas, saya pernah menemukan teman saya sedang berpacaran, yang dimana pacarannya ini tidak tahu tempat atau aturan. Pada saat kegiatan belajar mengajar, misalnya si cowok ini satu kelompok dengan teman-teman yang lain, sedangkan si cewek berbeda kelompok dengan teman yang lain. Nah, pada saat si cowok berinteraksi dengan teman-teman yang lain, si cewek merasa cemburu. Kemudian di luar kegiatan belajar tersebut, si cewek ini ada kecemburuan atau rasa marah terhadap teman yang berinteraksi kepada si cowok. Jadi itu kita anggap bahwa adanya masalah sosial yang mengganggu cara kita berinteraksi satu sama lain dengan teman-teman kelas. Kemudian ada lagi di lingkungan rumah adanya pernikahan dini, yang dimana anak-anak di bawah umur melakukan pergaulan bebas yang tidak sepantasnya, yang akhirnya terjadilah MBA atau married by accident, seperti hamil di luar nikah. Nah, MBA ini terjadi karena kurangnya pendidikan terhadap seksualitas dan juga pendidikan untuk mental dan yang lain-lain. Akhirnya di pernikahan dini ini, setelah pasangan itu menikah, karena adanya kekurangan kesiapan ekonomi dan mental, pasangan ini bercerai di umur yang sangat muda. Akhirnya anaknya yang lahir itu tidak terurus dan juga tentang gitu. Ditelantarkan. Jadi masalah yang kami temukan seperti itu, Bapak. Baik, kita beri aplaus dong untuk teman kita. Luar biasa. Dari sebuah permasalahan yang pelanggaran sebuah norma, ya nak ya,
belum waktunya gitu nah ya. Jelas itu merupakan norma kesusilaan, sehingga permasalahan yang muncul adalah beruntun nantinya, sampai-sampai walaupun dipaksa nikah karena ada kejadian itu tadi, dan pada akhirnya melahirkan anak, dan bagaimana nasib anaknya nanti ke depannya. Anaknya tadi ditelantarkan, informasinya kan seperti itu. Ini permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat yang ditemukan oleh teman-teman kelompok pertama. Ada yang mau nanggapi? Bertanya? Silakan, Gaby. Untuk permasalahan saya Bella Iya. bertanya, untuk permasalahan pertama, apakah ada solusi dari kelompok kalian untuk mengatasi masalah tersebut? Baik. Pertanyaan sangat bagus, nah ya. Dari permasalahan kasus yang Anda angkat tadi, apa kira-kira solusi yang kalian tawarkan? Sekali lagi tepuk tangan dong untuk silakan. Izin diskusi terlebih dahulu ya Pak. Nggih, silakan. Masalah pacaran itu harus tahu tempat, dan juga kalau emang kita di sekolah tidak kita kan belajar untuk berpacaran. Enggak, dia nanya yang permasalahan itu. Kita juga tahu batasan mana yang emang teman atau yang bermasalah dengan hubungan tahu batasan mana yang Baik. Silakan. Terima kasih Gaby untuk pertanyaannya. Solusi yang bisa Perhatikan kami ya. berikan, yang pertama, dari kedua anak tersebut seharusnya paham akan kewajiban utamanya, yaitu belajar. Memang kita ada hak untuk saling suka terhadap lawan jenis, tetapi kita juga harus tahu batasan di mana adanya kita keadaan belajar dan berinteraksi dengan orang yang kita suka. Nah, masalahnya permasalahan yang kita temukan, kedua anak ini tidak memprioritaskan belajar mengajar yang baik, seperti berinteraksi teman yang baik, karena rasa kecemburuan yang tidak masuk akal. Padahal itu hanya teman sekelas untuk belajar. Jadi solusi dari kita itu bahwa mengingatkan kepada anak tersebut untuk kesadaran diri akan belajar dan batasan untuk orang yang dia sukai, seperti itu. Baik, tepuk tangan dong. Luar biasa. Baik, terima kasih. Silahkan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari temuan tadi, dari presentasi tadi luar biasa. Memang itu adalah bagian contoh daripada masalah sosial. Perlu saya tegaskan, anak-anakku sekalian, perhatikan. Halo, perhatikan nak. Perlu kita tegaskan bahwa tujuan utama kita berada di sekolah ini adalah belajar. Memang Allah Tuhan kita tidak melarang siapa di antara kita yang suka dengan lawan jenis kita, nggak ada larangan itu. Namun kita punya yang namanya rambu-rambu, sebagaimana materi yang sudah kalian pelajari di kelas 10 lalu, ya, tahun-tahun yang lalu, bahwa ada norma atau aturan yang mengatur kita yang beragama Muslim, ya, ikuti aturan-aturan itu. Yang beragama Kristen, ikuti aturan-aturan itu. Gak ada yang namanya agama itu memperbolehkan perbuatan zina.
Nggak ada ya nak ya, nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya agama yang memperbolehkan perbuatan zina. Pasti agama semua melarang perbuatan zina. Oleh karena itu, hubungan yang sudah itu nanti pada masanya nanti kalian akan bertemu juga, seperti itu. Maka dari itu, tolong hindari nak hal-hal yang sekiranya menjadikan kita itu terjerumus ya ke permasalahan. Utamanya apa sekarang saat ini, apa yang lagi marah adalah kenakalan remaja ya. Kenakalan remaja. Dari beberapa kelompok tadi ada yang menyebutkan itu kenakalan remaja itu nak ya. Ya, kenakalan remaja. Dan ini juga apa? Pergaulan bebas termasuk di dalamnya ya yang disampaikan oleh kelompok tadi. Baik, itulah anakku sekalian, perlu Bapak tegaskan bahwa permasalahan itu pasti kita akan mengalaminya. Ya, nah, nggak ada ceritanya yang tidak mengalami yang namanya masalah sosial. Selama kita berinteraksi satu dengan yang lainnya, masalah itu pasti ada. Namun yang menjadi catatan, tidak semua masalah itu menjadi masalah sosial. Menjadi masalah sosial ketika apa? Masalah itu berimbas kepada masyarakat luas. Seperti permasalahan tadi yang diangkat oleh teman-teman kita tadi di depan, termasuk masalah sosial apa tidak itu? Bisa menjadi masalah sosial karena apa? Menelantarkan anaknya, keluarganya satu sama lain bingung, kan gitu. Oleh karena itu, anak sekalian, di dalam pembelajaran kita kali ini, apa kira-kira hikmah yang bisa diambil pada pertemuan kita kali ini? Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Silakan nak. Pelajaran apa yang dapat kita petik hari ini di pertemuan ini yang kita dapatkan pada pertemuan ini? Silakan. Siapa di antara kalian yang mau menyampaikan? Monggo, ayo. Satu orang sukarelawan. Silakan. Silakan nak. Siapa? Ayolah. Silakan nak, sampaikan apa kira-kira yang dapat dipetik pelajaran hari ini pada pertemuan kita kali ini. Dari pelajaran yang kita lalui pada hari ini, kita lebih banyak mengetahui berbagai macam permasalahan sosial baik di masyarakat ataupun di kalangan remaja seperti kita. Dan banyak sekali contoh-contoh permasalahan sosial yang sudah disebutkan oleh dari kelompok sini, kelompok situ. Jadi kita lebih banyak wawasan baru. Dan mestinya di setiap permasalahan selalu ada solusi. Jadi setiap kita menyelesaikan permasalahan yang ada, gunakanlah solusi yang efisien dan konduktif sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik dan sistematis. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Hebat. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Sudah? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita kali ini, anak-anak sekalian. Ya, kita nanti akan melanjutkan kembali presentasi yang lain. Kita tunggu. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Kita berdoa sama Tuhan Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Dan kita mengharap ridha Allah supaya ilmu kita bermanfaat. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat.